Di masa pandemi, sehat adalah aset utama kita. Yuk jaga kesehatan sambil tetap di rumah saja dengan cara alami dan islami. Dibimbing langsung oleh Dr. Agus Rahmadi, MBiomed, MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pemerhati Tibun Nabawi. Gabung ke komunitas Sahabat Sehat dan dapatkan juga berbagai keuntungan lain. Hubungi agen Sahabat Sehat Anda atau kunjungi komunitas sahabatsehat.com. Komunitas Sahabat Sehat dipersembahkan oleh Klinik Sehat dan WeHeal. Baik, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan dari YouTube dari Bapak Sigit Aryoso. Assalamualaikum dok, mau tanya kalau semisal sudah ada tindakan kateterisasi jantung, apakah harus minum obat seumur hidup? Bagaimana pengobatan alaminya dok? Baik, jadi begini Pak, banyak obat yang dikonsumsi seumur hidup. Contohnya hipertensi, jantung, terus diabetes, itu seumur hidup semua. Ya, saya tidak menolak teori itu, tetapi saya mensubstitusi seumur hidupnya dengan pola hidup. Saya dengan izin Allah mengobati pasien diabetes, pasien jantung seumur hidupnya dengan pola hidup. Seminggu yang lalu saya kedatangan seorang pasien yang penyakitnya hipertensi. Dia tidak turun-turun dengan obat hipertensi yang luar biasa, ya. Dan ternyata sekarang bisa tidak tergantung obat. Dan indikator dia sederhana, ya. Kalau dia olahraga, misalnya keringetan, dia jilat itu keringetnya. Wah, kok asin banget. Dia keluarin keringet dengan menggunakan box sauna. Keluarin keringat sampai beberapa hari, kemudian dia dijat lagi tuh keringatnya. Oh, asinnya udah mendingan. Ternyata keringat itu luar biasa. Dia mengontrol tensinya dengan hanya mandi sauna box. Ya, jadi box sauna yang dicolokin ke mana? Ke listrik, kemudian keluar keringat. Ternyata begini, mekanisme orang hipertensi adalah identik dengan masalah natrium. Tidak hanya terbatas membatasi natrium saja. Membatasi natrium adalah membatasi natrium di dalam tubuh. Tapi bagaimana mengeluarkan natrium yang berlebihan di dalam tubuh? Ada beberapa mekanisme, salah satunya dengan kencing. Maka itu ada beberapa obat yang bersifat diuretik. Tetapi mekanisme yang paling sederhana adalah keluarkan keringat. Karena kita tahu bahwa keringat itu asin. Udah keluarkan keringat. Itu mekanisme yang luar biasa. Saya ngobatin pasien kemarin, sebulan yang lalu, orang yang sakit gagal jantung, tensinya tidak turun-turun dengan berbagai macam obat, herbal pun tidak turun. Sudah sebulan berobat dengan izin Allah, sekali lagi dengan izin Allah, saya suruh dia mandi sauna pagi siang sore, karena biasanya orang penyakit gagal ginjal juga dibatasi minumnya, dengan dia mengeluarkan air dengan berkeringat dalam jumlah yang cukup banyak, tensi dia bagus sampai sekarang, dengan izin Allah. Itu satu kasus. Yang kedua, kurang lebih 2 hari yang lalu, kalau tidak salah, saya kedatangan juga seorang pasien yang sudah seumur hidupnya dia hanya konsumsi daun salam untuk penyakit diabetesnya. Dia hanya mengkonsumsi 2 lembar daun salam setiap pagi dan sore seperti minumnya teh. Seumur hidup juga. Tapi seumur hidupnya dengan menggunakan daun salam. Seumur hidupnya dia tahajud. Seumur hidupnya dia tersenyum. Seumur hidupnya dia baca Quran. Seumur hidupnya dia atur pola makannya. Kalau citing-citing dikit nggak apa-apa. Tetapi seumur hidupnya saya sepakat. Tetapi bagaimana mengubah seumur hidupnya dengan pola hidup. Concord itu cara kerjanya bersifat vasodilator. Jadi bagaimana melebarkan pembuluh darah jantung. Walaupun hati-hati dalam penurunan dosis. Jangan sampai penurunan dosis Concord itu berhenti sama sekali karena bisa menyebabkan rebound fenomen. Turunkan bertahap, ada satu tanaman obat yang melebarkan pembuluh darah jantung, yaitu apa? Pegagan. Nah, banyak pasien saya mengganti seumur hidupnya Concord dengan pegagan. Ya, jadi dia lalapan pegagan kayak gitu ya. Tapi sekali lagi itu butuh proses dulu. Nanti kateterisasi kita lihat sumbatannya bagaimana. Kalau memang sumbatannya sudah lebih daripada 80%, maka mau tidak mau harus dipasang ring terlebih dahulu. Nanti maintenance-nya kita lihat. Atau kita kasih obat pengencer darah, tapi pengencer darah yang aman tadi, misalnya bawang putih atau enzim lumbrokinase. Mereknya Dissolve. Pada pasien saya memang rutin menguji pengencer darah, tapi pengencer darahnya diganti dengan Dissolve atau enzim lumbrokinase dari ekstrak cacing dan penggunaan bawang putih. Jadi bawang putih juga memiliki efek mengencerkan darah. Ya, jadi semakin banyak pasien yang datang ke saya ini ternyata menjadi guru saya yang terbaik. Saya banyak belajar dari pasien-pasien saya. Ya ternyata saya coba begini, ternyata semakin hari ya ternyata menjadi ilmu buat saya. Jadi guru yang terbaik buat saya adalah dari pasien-pasien itu.
Dan tapi mohon maaf bagi yang sudah datang tapi ngantri, mohon maaf karena ketemu saya memang agak lama, jadi mohon maaf. Online masih terbuka nggak Pak ya? Mudah-mudahan masih terbuka ya Pak Safril ya. Jadi mohon maaf dari sahabat sehat ya. Tapi saya banyak menemukan hal keajaiban-keajaiban. Ini yang membuat saya semakin yakin bahwa kunci daripada kesehatan kita adalah cuma satu. Ikuti apa yang Allah dan Rasul katakan. Itu ternyata luar biasa. Ya, penggunaan bahan-bahan alam saya semakin meyakini. Karena banyak terbatas orang teori tapi tidak praktek. Kalau saya langsung praktek, real, dan saya mendapatkan kasus itu. Dan saya semakin yakin loh tadi. Kemarin lagi saya semakin yakin bahwa Allah memberikan mukjizat kalau saya lihat kepada beberapa kasus. Jadi saya harus semakin meyakinkan bahwa kunci untuk pasien itu sehat harus bagaimana mengubah pasien itu menjadi semakin dekat dengan Allah. Kunci daripada pengobatan adalah itu. Kalau dengan hadirnya sakit ternyata dia semakin jauh dengan Allah, mendingan sakit aja. Tapi dengan hadirnya sakit semakin dekat dengan Allah, itu kuncinya. Jadi kunci kesehatan adalah kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu dibuktikan dengan Rasulullah. Rasulullah begitu dekat dengan Allah, maka Rasul sehat. Karena yang bikin kita sehat itu